Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita sampai pada pembahasan tentang istisna ya. Istisna. Apa itu istisna? Ya, kalau di bahasa kita istisna adalah pengecualian ya. Pengecualian. Nah, ketika kita berbicara masalah istisna ada beberapa istilah yang berkaitan ya. Nanti ada istilah mustasna yang dikecualikan. Ada istilah mustasna minhu yang menjadikan patokan pengecualiannya. Pakai contoh aja ya. Misalkan qamar rijalu illa zaidan. Qama ar-rijalu. Sampai sini mungkin dimengerti ya. Para laki-laki telah berdiri, jelas kan? Nah, tapi kita ingin mengecualikan di antara laki-laki tersebut ada yang nggak mau diri. Misalkan si Zaid ya. Capean mungkin ya. Jadi duduk aja. Qamar rijalu illa zaidan. Ya. Zaid telah berdiri kecuali si salah. Laki-laki telah berdiri kecuali si Zaid. Nah, illa ini disebut dengan apa? Istisna. Ya, ada tulis istisna ya. Atau huruf istisna. Karena istisna nggak semuanya huruf. Ada yang huruf, ada yang isim, bahkan ada juga yang fi'il menurut pendapat tertentu. Nah, ilah ini disebut dengan huruf istisna. Ya. Ongkos mana ya? Ilah ini disebut dengan istisna ya. Nah, kalau zaidan disebut dengan apa? Nah, coba. Kita semua ada tulis istisna, zaidan disebut dengan mustasna yang dikecualikan kan? Ini disebut dengan mustasna ya. Nah, ar-rijalu disebut dengan mustasna minhu. Qamar rijalu illa zaidan ya. Para laki-laki berdiri kecuali si Zaid. Nah, ila ini disebut dengan istisna atau huruf istisna. Zaidan mustasna yang dikecualikan. Ar-rijalu mustasna minhu yang dijadikan acuan ya. Kan Zaidan ini bagian dari laki-laki kan. Tapi dia nggak berdiri, makanya dikatakan qamar rijalu illa zaidan. Seluruh laki-laki berdiri kecuali si Zaid. Nah, huruf istisna ada berapa? Istisna ada berapa aja? 8. Ya, ada 8-nya. Apa aja? Yang pertama illa artinya apa? Kecuali. Goiru artinya apa? Selain ya. Kemudian siwa, suwa, sawa ini artinya sama. Siwa, suwa, sawa'u ini artinya sama. Apa? Selain juga ya. Terus apa lagi? Khala ada, kemudian hasya ya. Artinya apa? Sama ya, kecuali juga. Nah, ada 3 qawaid ya berlaku dan ada 3 istilah yang nantinya akan diulang-ulang terus ya. Kaidah yang pertama, kalau kalimatnya sempurna dan positif, maka mustasnanya wajib mansub. Kalau kalimatnya sempurna dan kalimatnya kalimat positif, mustasnanya wajib mansub. Contohnya ini. Qamar rijalu illa zaidan. Qamar rijalu kalimatnya sempurna nggak? Sempurna. Positif juga kan? Positif. Positif itu maksudnya nggak ada tidaknya. Ya. Qamar rijalu illa zaidan. Maka maf'ul bihnya wajib mansub. Ini yang pertama. Jadi kaidah yang pertama, kalau kalimatnya positif dan sempurna, maka dia wajib masuk mustasnanya. Nah, kaidah yang kedua apa? Bila kalimatnya sempurna tapi negatif, maka boleh menghukuminya sebagai badal ataupun boleh dimasukkan, boleh masuk. Contohnya apa? Ma kharajan nasu illa Zaidun. Nah,
Kalau kharajan nasu illa zaidan wajib. Kenapa? Karena sempurna dan positif, maka dia wajib masuk. Kharajan nasu illa zaidan, apa artinya? Manusia keluar semuanya kecuali si Zaid, maka dia wajib masuk. Tapi ketika kalimat sempurna ini ada maknya, ada negasinya, ya ada manafiyah di depannya, ma kharajan nasu, maka dia boleh sebagai badal, boleh masuk. Paham nggak? Kalau badal berarti zaitun. Nah, kalau badal ma kharajan nasu illa Zaitun. zaidun, dia badal kemana? Buat nasu. An-nasu. Boleh juga zaidan. Kalau zaidan penjelasan maksudnya gimana? Dia menjadi masuk karena adanya apa? Karena adanya ada istisna. Ya, kan mustas itu usul masalahnya masuk. Nah, ketika dia negatif boleh dua. Boleh yang badal makhrajan nasu illa zaidun, atau kembali ke hukum asalnya makhrajan nasu illa zaidan. Karena kalau kita bahas di Jurmiyah, istisna ini termasuk kelompok isim-isim yang dinasobkan, nasab. Dan memang mustas ini hukum asalnya adalah mansub ya. Makhrajan nasu illa zaidan ini hukum asalnya ya. Tidaklah ya, tidak keluar manusia kecuali si Zaid. Jadi yang lain di dalam rumah, tapi si Zaid keluar. Nah, ini boleh makhrajan nasu illa zaidun, boleh makhrajan nasu illa zaidan ya. Yang ketiga, kaidahnya adalah apa? Kalau kalimatnya negatif dan tidak sempurna, maka i'rab mustasna mengikuti amilnya. Maksudnya apa tuh? Pakai contoh aja ya. Kalimatnya negatif tapi nggak sempurna. Contohnya apa? Contohnya begini. Ya, misalkan maqama illa zaidun. Apa artinya? Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, ini kalimatnya negatif. Negatif. Sempurna nggak? Sempurna. Tidak ada yang berdiri. Sebelum adanya istisna sempurna nggak? Maqama doang kita ngomong. Oh, Nggak bisa kan? Nah, kalau begini kasusnya tergantung amilnya. Karena ini menjadi fa'il bagi koma, ya maka dia marfu. Maqama ila zaidun, tidak berdiri kecuali si Zaid. Nah, Zaid menjadi fa'il. Terus ilah ngapain di sini? La mahala laha minal i'rab. Dia hanya memberi faedah ke makna, tidak ke i'rab. Nanti istilahnya mulgoh kalau kita bahas nahwu. Ada beberapa kata yang mulgoh, sia-sia, artinya nggak ngefek ke i'rab, tapi dari sisi mana ada kan? Mana kecuali tidak berdiri kecuali si Zaid. Contohnya lagi, usaha. Ma darabtu illa Zaidan, ya. Ma darabtu illa Zaidan. Misalkan terjadi pengeroyokan terhadap Zaid, Hamid dan Mahmud, tapi kita ngakunya enggak, gue cuma mukul si Zaid aja. Ma darabtu illa Zaidan. Saya tidak memukul kecuali si Zaid. Ini negatif kan? Sempurna nggak kalau kita cuma ngomong ma darabtu? Enggak. Tidak saya pukul. Pasti orang nanya kan, kenapa terus kamu masukkan? Tulisannya apa? Ma darabtu illa Zaidan. Kenapa Zaidan? Maf'ul bi. Terus illa di sini ngapain dia? Numpang mejeng aja dia. Hanya memberikan faidah ke makna, tapi ke i'rabnya nggak ngaruh. Contohnya lagi apa? Ma marartu illa bi Zaidin. Ma marartu illa bi Zaidin. Apa artinya? Tidaklah saya berpapasan kecuali dengan si Zaid. Ya, kenapa ini bi Zaidin? Ada huruf jarnya. Begitu. Ini disebut dengan ya kalimat apa? Kurang dan negatif. Nanti istilahnya adalah apa?
nanti ada istilah manfi tam, ya. Ada manfi nakis sama tam mujab istilah kalau di jurumnya. Tam mujab itu kalimatnya sempurna. Ini kan kalimatnya sempurna dan mujab, dia nggak nafi. Maka kaidahnya adalah mansub. Tapi kalau kalimatnya tam tapi nafi, taman manfi ya, tam manfi, maka dia boleh badal, boleh mansub. Tapi kalau dia nafi dan nakis, kalimatnya nafi dan juga kurang, maka dia tergantung jadi apa, ya. Madarabtu ila zaidan wa mafila bi zaidin, ya, maqam ila zaidun. Coba kita review lagi ya. Ini memang agak banyak kaidahnya. Kaidah yang pertama apa? Kalau kalimatnya sempurna dan positif. Gimana kaidahnya? Mustasnanya wajib mansub, ya. Contohnya apa? Qamal rijalu ila zaidan, kharajan nasu ila zaidan, ya. Yang kedua kaidahnya, kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia boleh badal, boleh mansub. Yang namanya badal ya tergantung mabdulnya, ya. Tergantung mubdal minhunya. Makhrajan nasu ila zaidan. Misalkan tidaklah aku menolong manusia kecuali si siapa? Zaid juga, apa si Zaid yang terkenal. Mana sortum nasa illa Zaidan. ini malah sama ya. Mau dibilang badal, mau dibilang masuk, sama-sama Zaidan kan? Iya enggak? Mana sortum nasa illa Zaidan. Ya ini sama-sama Zaidan. Baik yang kita anggap sebagai badal maupun yang kita anggap sebagai iya benar, mustasna yang masuk seperti itu. Nah, contoh-contoh lagi, misalnya apa? Ma marartu, ya, bil muslimati, ya, illa, misalkan dengan Fatimah. Illa Fatimah. Pakai pi. Oh, illa bi Fatimata. Illa bi Fatimata. Tapi ini karena ada jar majrurnya, ya udah kita nggak usah bahas. Nggak ngaruh kan? Iya nggak? Ya. Contoh lagi apa? Yang badal deh. Selain menolong apa? Kita ngapain? Coba. Mukul siapa? Madarabtu Muhammadan. Nggak bisa. Mau jualinya. Kalau mustasam ini harus yang lebih umum. Muhammad ini bagian dari apa? Bagian dari laki-laki ya laki-laki. Bagian dari siswa ya siswa. Ma darabtu at-tullaba. Tidaklah aku memukul mahasiswa illa Zaidan, ya. Gitu, ya. Paham sampai sini? Agak iya. Jadi bedainnya begini, pokoknya kalau nggak ada huruf negatifnya, maknya itu udah pasti masuk dah. Tapi kalau misalkan ada huruf negatifnya, maka dia boleh masuk, boleh badal. Tapi karena berhubung boleh, ya udah pokoknya masuk aja udah nggak disalahin kan? Ya kan? Pokoknya semua istisna itu masuk, nggak peduli mau nanti dia nggak badal. Iya kan? Aman kan? Aman. Jadi kalau namanya mah kharajan nasu ila zaidan, dah tuh selesai. Nggak usah kita pikirin kharajan nasu, oh nasu ini apa? Kalimat Fa'il marfu, mudhal minhunya marfu berarti zaidun. Ya anggap aja semua mustasna, mau yang kalau sempurna, mau yang dia manfi ataupun positif tetap ya mansub. Yang kita perhatikan ini pun gampang kan? Pokoknya kalau ada kalimat yang dipotong sama huruf istisna, ya, maka dia disebut dengan nakis manfi ya. Maka dia sesuai dengan amilnya. Kalau fa'il qama illa zaidun marfu. Kalau mansub ma darabtu illa zaidan, ya. Wa ma marartu illa bi zaidin. Nah, ini 3 kaidah yang harus dipahami di awal. Kenapa? Karena nanti untuk adat istisna yang lain, ghairu siwa sawa qala ada hasya, ya. Kecuali yang qala ada hasya, minta ghairu siwa sawa, kaidahnya mengikuti 3 kaidah ini. Jadi betul-betul harus kita
pahami. Cukup mundur ya. Nah, saya cukup ya untuk pelajaran tentang istisna ini. Anda ulangi lagi bahwa pengecualian dalam bahasa Arab disebut dengan istisna. Huruf istisna sendiri ada 8 ya, ada illa, ada goiru, siwa, suwa, sawa, kemudian khola, ada dan hasya. Kemudian ada 3 kaidah yang harus dipahami terkait dengan penggunaan istisna ini. Yang pertama, kalau kalimatnya sempurna positif, maka ia mustasnanya mansub. Contohnya kharajan nasu illa zaidan ya, qamal qaumu illa zaidan. Tapi kalau kalimatnya sempurna tapi ada huruf negatifnya, huruf nafinya, maka dia boleh badal, boleh mansub. Contohnya ma kharajan nasu illa zaidan atau ma qamal qaumu illa zaidan. Yang ketiga, kalau kalimatnya kurang, artinya dipotong dengan huruf istisna, maka ia sesuai dengan amilnya. Kalau dia fa'il ya marfu, kalau dia maf'ul bih ya mansub. Contohnya maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas tentang istisna ya. Tadi kita sudah bahas bahwa istisna yang merupakan pengecualian dan ada 8 ya. 8 adatul istisna. Kenapa yang digunakan adatul istisna? Karena kalau kita katakan huruf istisna nggak tepat. Ya seperti illa ini apa? Huruf atau isim? Huruf. Illa ini huruf. Kalau ghairu isim. Ya. Ghairu itu isim. Siwa suwa sawa isim, sama isim juga. Kalau ada hasya, ada yang bilang isim, ada yang bilang huruf jar, ya, ada yang bilang fiil. Jadi kalau ada hasya, ada yang bilang dia huruf jar, ada yang bilang dia fiil, ya. Kemudian kita ada mempelajari tadi apa? Nanti aja. Bahwa kaidah yang berlaku dalam istisna itu ada berapa? Ada 3 ya. 3. Yang pertama imkanal kalau hurufnya sempurna, kalau kalimatnya sempurna dan nggak ada huruf nafinya positif, maka mansub ya. Mustasnanya wajib mansub. Contohnya apa? Yang sempurna kharajan nasu illa zaidan, qamal qaumu illa zaidan, jalasal qaumu illa zaidan. Mustasna minhu biasanya bagian dari yang ingin kita kecualikan. Misalkan Zaid itu bagian dari apa? Laki-laki, bagian dari kaum, bagian dari mahasiswa. Maka itu bisa menjadikan mustasna minhu. Kemudian kaidah yang kedua, kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, apa yang terjadi? Boleh badal, boleh mansub. Tapi biar gampang, masuk aja udah ya. Contohnya apa? Maqamal qaumu illa zaidun boleh sebagai badal. Maqamal qaumu illa zaidan yang mustasnanya mansub dengan illa. Kemudian yang ketiga, jika kalimatnya negatif dan tidak sempurna di sini karena failnya dipisahkan oleh adatul istisna, maka ia tergantung kedudukannya. Kalau dia menjadi fa'il maka marfu, kalau dia menjadi maf'ul bih maka mansub. Contohnya maqama illa zaidun, ma darabtu illa zaidan, wa ma marartu illa zaidin. Baik, sekarang kita bahas kelompok yang kedua. Jadi kalau kita membahas mustasna ada 3 kelompok. Illa sendirian sebagai tanda asal istisna. Kemudian ghairu, siwa, suwa, sawa itu semuanya sama. Satu kelompok lagi. Kemudian khala, ada, hasya itu satu kelompok lagi ya. Sekarang kita bahas ghairu. Ghairu, siwa, suwa, sawa ya. Bagaimana kalau kita menggunakan istisna dengan ghairu? Hukumnya sama dengan kaidah 3 kaidah yang tadi. Cuma bedanya untuk ghairu, siwa, suwa, sawa, hukum tadi kan berlakunya untuk mustasna ya. Kalau kita membahas ghairu, siwa, suwa, sawa,
maka hukum yang tadi kita bahas itu, yang masuk boleh badal boleh itu, kemudian tergantung faktornya atau tergantung kedudukannya, itu berlaku untuk istisnanya, untuk goirnya. Ya, contoh, nanti kita contohnya apa? Kharajan nasu. Ini yang kayak nyata ya. Ini apa itu? Contohnya misalkan manusia keluar selain si Zaid, ya. Kita katakan manusia keluar ini sempurna nggak? Positif? Gimana tadi kalau sempurna dan positif? Wajib masuk, ya. Kalau kita membahas ilah, yang wajib masuk apa? Mustasnanya, yang dikecualikannya. Tapi ketika kita membahas ghairu siwa sawa, yang wajib masuk justru istisnanya, goirnya. Maka kharajan nasu ghairu. Habis nih. Yang kan satunya masih banyak. Habis juga. Yang satunya Ini banyak tapi bisa semuanya. Kharajan nasu ghairu. Dan kaidahnya setelah ghair siwa sawa mudhof ilaih. Jadi ghairu Zaidin. Jadi yang masuk malah ghairunya. Sekarang kaidah yang kedua tadi apa? Kalau kalimatnya sempurna tapi manfi, ma kharajan nasu maka dia boleh badal, boleh juga masuk. Jadi boleh ma kharajan nasu ghairu Zaidin, ma kharajan nasu ghairu Zaidin. Paham? Jadi istisnanya yang kata hukum tadi, bukan mustasnanya, ya. Jangan terbalik. Kemudian kaidah yang ketiga gimana? Kalau kalimatnya negatif dan tidak sempurna, nakis, maka dia tergantung, ya. Maka maqama ghairu Zaidin. Ya. Jadi ini, ya, jadi fa'il ghairu. Wa ma darabtu ghairu Zaidin. Ma marartu, ya, ma marartu bi ghairi Zaidin, ya. Dan ini berlaku juga untuk siwa, suwa, sawa. Tapi karena siwa, suwa ini ada alif, ya, maksurahnya, ya nggak kelihatan jadinya. Artinya kharajan nasu siwa Zaidin, ma kharajan nasu siwa Zaidin, ya. Makoma siwa Zaidin, madoratu siwa Zaidin juga, mamaratu bisiwa Zaidin. Kecuali yang sawa, ini baru bisa, ya. Gimana? Kharajan nasu sawa Zaidin, ma kharajan nasu sawa Zaidin, sawa Zaidin, makoma sawa Zaidin, ma darabtu sawa Zaidin, ma marartu bisawa Zaidin. Kayak itu. Jadi intinya kalau kita mau paham yang ini, pahami dulu kaidah yang pertama itu. Kalau kita udah paham, baru kita bisa memahami yang baik. Jadi bedanya antara ilah dengan ghairu dan kelompoknya, ghairu siwa sawa. Ketika kita membahas ilah, ya, aturan tadi berlaku untuk mustasnanya. Tapi kalau kita bahas ini apa namanya ghair dan temannya, berlakunya untuk istisnanya. Nah, sekarang kelompok yang ketiga. Yang ketiga ini memang agak beda, ya. Agak beda. Khala, ada dan hasya. Jadi dia boleh masuk, boleh majrur. Boleh masuk, boleh majrur. Kenapa dia boleh majrur?
Karena ada qaul yang mengatakan bahwa khala, ada dan hasya ini huruf jar. Ya. Jadi boleh kita katakan qamal qaumu, khala Zaidin. Kalau kita kan khala Zaidin, berarti kita menganggap bahwa khala ini huruf jar. Boleh juga qamal qaumu, khala Zaidan. Ingat, kenapa dia dimasukkan? Alasannya karena mustasnanya dianggap maf'ul bih. Jadi kalau kita terjemah ini, qamal qaumu khala Zaidan. Kalau jadi Qom berdiri, khalal qaumu Zaidan. Kaum mengecualikan si Zaid. Jadi Zaid sebagai maf'ul bih. Begitupun dengan ada dan hasya. Jadi qamal qaumu ada Zaidin boleh sebagai huruf jar. Boleh juga qamal qaumu ada Zaidan. Hasya pun demikian. Qamal qaumu hasya Zaidin kalau huruf jar. Qamal qaumu hasya Zaidan. Tapi tenang aja, hampir sedikit sekali kitab yang menggunakan khala, ada dan hasya sebagai pengecualian. Yang lazim digunakan bisa yang mana? Illa sama ghairu sama siwa juga banyak. Tapi kalau suwa dan sawa juga sedikit kan. Yang banyak digunakan cuma 3 aja. Illa, ghairu, siwa. Itu pun siwa kita cuekin aja. Apapun yang terjadi kan siwa aja kan. Yang penting setelahnya mudhof ilaih gitu aja. Jadi kita harus fokuskan di mana? Di illa dan ghairu ya. Jadi kita hafalkan betul-betul 3 kaidah yang berkaitan dengan istisna. Tadi ada pertanyaan. Khala itu nggak terpengaruh sempurna nggak atau positif negatif? Jadi kalau khala ada hasya, ya dia nggak pengaruh dia. Jadi kalau misalkan negatif kayak tadi, misalkan tadi apa? Maqamal qaumu ya. Ya maqamal qaumu khala Zaidin tetap. Jadi sekalipun berpengaruh, tapi dari sisi zahirnya nggak nampak dia, ya kan? Apa yang bisa kita tampakkan dari khala? Orang dia ada alif ininya kan, ya kan? Jadi mau normal qamal qaumu khala Zaidan, khala Zaidin. Maqamal qaumu ya khala Zaidin juga. Maksudnya mustasnanya nggak terpengaruh karena dia majrur dan masuk. Jadi yang jadi pengaruh itu bukan kalimat setelahnya, tapi karena kan kalau dia huruf jar ya dianggap setelahnya majrur. Sama aja kayak tadi kalau contohnya marartu bi ghairi Zaidin, kan nggak peduli karena namanya jar majrur itu kasroh. Kita nggak peduli dengan sebelumnya kan. Seperti itu. Berarti nggak boleh dihukumi sebagai badal ya? Bukan badal. Nggak boleh dihukumi. Nggak boleh. Jadi misalkan ketika negatif, maqama khala Zaidin, ya, maqama khala Zaidin, kayak begitu. Saya ada pertanyaan. Kalau mal qaumu illa khala Zaidun nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Maqamal qaumu ya pilihannya 2, khala Zaidin, khala Zaidan, karena dia berdiri sendiri. Ketika kita anggap dia huruf jar, kan kalau jar majrur nggak peduli sebelumnya apa kan? Ketika kita menganggap dia fi'il, kita juga nggak peduli dengan yang sebelumnya kan? Kayak begitu. Justru yang paling gampang ya. Iya. Interes banget. Karena dia jumlah fi'il ya. Kalau fi'il kan berarti jumlah fi'il sendiri kan. Kan kalau dia jumlah fi'il ya, dia nggak peduli sebelumnya apa. Pokoknya dia fi'il setelahnya maf'ul bih beres. Gitu. Untuk membedakan dia maf'ul bih atau jadi jar gimana Ustaz? Enggak Mas? Ini kaulan. Artinya memang ada 2 pendapat seperti ini. Ada yang mengatakan yang satu majrur, yang satu bilang dia fi'il. Jadi musannif ya, ini kan dasarnya jurmiyah ya, ingin mengetengahkan kepada kita bahwa ada 2 pendapat tentang khala, ada dan hasya. Ada yang mengatakan yang satu, dia huruf jar, ada yang mengatakan dia fi'il. Tapi tidak ada ketentuan kapan kita anggap dia fi'il, kapan kita anggap dia
huruf jar. Tidak ada. Dia hanya ingin mengemukakan bahwa ada dua opsi. Sama aja kayak tadi, boleh badal, boleh apa? Boleh istisna. Kayak begitu. Hukum asalnya Ustaz. Apanya? Hukum asalnya. Hukum asalnya mustasna itu masuk semuanya. Masuk. Hukum asalnya mustasna itu semuanya masuk. Karena kalau kita lihat di Jumiyah, istisna itu dimasukkan ke dalam mansubatil asma, bab isim-isim yang dinasabkan. Ya. Master. Gitu. Oke, kita lihat contohnya di Quran ya. Apa aminu, surat Al-A'raf ayat 99 ya. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Ini berarti apa nih? Sempurna atau sempurna positif atau sempurna negatif? Sempurna negatif. Kalau sempurna negatif, gimana kaidahnya? Dia boleh apa? Boleh badal, boleh masuk ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tapi lihat kok Ilal kaum. loh, kok ini illal qaum sih? Kadal makro. Nah, berarti ini bukan sempurna tapi nakis. Iya enggak? Coba artiin. Maka tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Artinya kalimat fi'liyah dikatakan sempurna kalau ada apa? Fa'ilnya kan? Nah, fa'ilnya mana? Qaum kan? Nah, berarti di sini kenapa dibaca al-qaumu? Karena al-qaum ini menjadi fa'il. Karena kalimatnya ini tidak sempurna, ya enggak? Belum ada fa'ilnya. Ini fi'il belum ada fa'ilnya. Berarti ini ya, berarti ini dia termasuk manfi nakis ya. Negatif dan tidak sempurna ya. Tidak merasa aman dari makar Allah siapa? Kecuali orang-orang yang kaum yang merugi. Ya mana kayaknya ya. Kaum. Fa'ilnya. Siapa yang tidak merasa aman? Kaum. Berarti dia nakis. Ya, karena dia nakis maka dia fa'ilnya. Kemudian contohnya apa? Amlahum ilahun ghairullah ya. Apakah bagi mereka ada Tuhan selain Allah? Kenapa kira-kira ghairu di situ? Ghairu karena di sini apa tuh? Sebelumnya tuh ilahun. Karena dia jadi badal ya. Jadi badal dari ilah ya. Apakah bagi mereka ada Tuhan selain Allah? Nah, ghairu jadi badal. Kemudian apa lagi? Nah, ini di surat Al-Ahzab ayat 39 ya. Wala yakhshawna ahadan illallah. Kenapa lafaz Allah lafzul jalal di situ mansub? Ya, positif. Wala sauna. Positif. Padahal dari sauna. Udah masuk. Dan tidaklah gimana? Tidaklah merugi. Dan tidak. Dan seorang ini orang muslim atau orang mukmin tidaklah merasa takut kepada seseorang kecuali kepada Allah. Berarti dia jadi Maf'ul. ya kalau udah begini ya bisa kita bilang badal, bisa kita bilang mansub bi'ilah. Nggak mungkin maf'ul. Kalau maf'ul ya enggak ya. Karena sudah ada maf'ulnya ahadan. Ya kan? Ahad ini kalimatnya enggak nakis ya. Karena sudah sempurna. Dan meskipun failnya nggak disebutkan di sini ya. Kita tinggal lihat nih ayat ini berbicara tentang siapa ya. Wala yakhshawna ahadan, dan tidaklah seorang muslim merasa takut kepada seseorang. Udah sempurna kan? Illallah, kecuali Allah. Berarti Allah di sini ya terserah kalau udah begini boleh kita anggap sebagai badal, boleh kita anggap mansub dengan illah. Kemudian contohnya lagi di Al-Baqarah ayat 9 ya. Ya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ya. Sama. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Berarti ini apa? Sama. Nasab bi'ilah. Mansub bi'ilah ya. Kemudian di surat Al-Baqarah 34 ya. Wa yakunu malaikatu isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Sajadu illa iblisa ya. Maka mereka bersujud siapa? Malaikat kecuali
iblis. Asalnya kan fasajada malaikat itu ya, illa iblis ya. Nah, kenapa ini iblis? Kenapa nggak su? Masuk. Iya atau boleh saja gitu. Dia Masuk ilah. masuk illa. Justru kalau kasus begini nggak boleh iblis su, nggak boleh badal. Kenapa? Kenapa? Penggantinya Karena malaikat. iblis bukan bagian dari malaikat. Iya. Nanti mustahna, ada istilah mustahna munqati, antara yang dikecualikan dengan pengecualiannya bukan dari golongan yang sama. Ini masuk ranah tafsir. Iblis itu bukan bagian dari malaikat kan? Tapi kenapa kalimatnya coba diterjemahin? Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat bersujudlah kepada Adam, siapa yang disuruh sujud? Malaikat. Tapi kecualinya Iblis. iblis, ya kan? Nah, kalau yang jenisnya seperti ini munqati antara mustasna dan mustasna minhunya tidak satu golongan, satu jenis, dia nggak boleh badal, ya. Jadi dia masuknya biillah, begitu. Karena kalau badal itu cirinya apa? Menggantikan. Bagian dari dirinya kan, atau dari sesuatu yang sifatnya sama, seperti itu. Contohnya apa lagi? Nah, yang goyro ya. Fankihuhunna binalihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihat wala muttakhidati akhdannya. Ini goyro. Kenapa? Karena kalimatnya sempurna ya, maka dia menjadi mansub ya. Contohnya apa lagi? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini contoh yang bukan fi'il ya, tapi apa? Mubtada khabar ya. Sudah sempurna kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi kenapa wajhah dibacanya wajhah? Masuk Masuk billah. Ya. Ya, kayaknya udah pada pintar semuanya nih. Insyaallah. So, Ini ada pertanyaan? Yang harus dicatat adalah kita harus betul-betul memahami ghair sama ilah aja udah. Yang lainnya kalau ada asal belakangan aja. Yang penting ilah sama ghair karena ini paling sering digunakan. Dan kuncinya ada pada 3 kaidah tadi ya. Coba kita merujak lagi. Kaidah yang pertama apa? Kalimat lengkap. Kalau kalimatnya lengkap, Positif. apa? Wajib mansub. Wajib mansub. Mansubnya dengan hurufnya ya, dengan adatnya ya. Kemudian yang kedua kaidahnya Bila kalimatnya sempurna dan negatif, sempurna tapi negatif, maka boleh boleh badal, boleh Mansub. boleh mansub. Kemudian yang ketiga, Kalimat kalau kalimat negatif dan tidak sempurna, maka hurufnya mengikuti amilnya. ya tergantung kedudukannya ya. Kalau di sebagai fa'il ya marfu, sebagai maf'ul bih ya mansub, sebagai majrur ya mansub. Baik, pemirsa cukup ya untuk pelajaran kali ini. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi